Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal latihan anak-anak. Kita lanjutkan ke soal 11 sampai 20. Oke, kita masuk ke materi fisika modern atau relativitas. Ya, ini ada soal tentang kecepatan relatif menurut transformasi Galileo dan transformasi Lorentz. Jadi ceritanya ini A. Ya, partikel B itu bergerak ke kanan terhadap A dengan kecepatan 0,9 kali kecepatan cahaya atau 0,9 C. Kemudian partikel C bergerak menjauhi B dengan kecepatan 0,6 kali kecepatan cahaya atau 0,6 C. Yang ditanya berapakah kecepatan A terhadap C? Nah, kalau menurut transformasi Galileo itu U aksen X-nya sama dengan V, ini UX ini. Sorry. Mohon maaf, ini UX ya, berarti ditanya itu UX ya, bukan U aksen X. Jadi UX itu ya ini U aksen X yang 0,6 C-nya ini. Ya, ini B-nya terhadap A, kita beri simbol V. Ya, ini adalah UX ya, kecepatan C terhadap A itu kita sebut sebagai UX. UX itu rumusnya U aksen X ditambah V atau V ditambah U aksen X. Tinggal ditambah saja 0,6 dengan 0,9, jawabannya 1,4 kali kecepatan cahaya. Ada yang 1,4, oh ya ini karena yang ditanya lebih dulu transformasi Galileo, maka jawabannya antara A atau B. Yang C, D, E nya sudah jangan dilihat ya kalau menurut option ini. Nah, sekarang tinggal 0,90 atau 0,96. Nah, kalau menurut transformasi Lorentz itu X nya sama dengan, cara cepatnya ini kan atasnya nanti sama dengan ini ya, atasnya nanti sama dengan ini, itu U aksen X ditambah V yang dibagi 1 tambah U aksen X kali V dibagi dengan C kuadrat. Nah, ini atasnya hasilnya sama dengan yang ini tadi, berarti hasilnya 1,4 C dibagi, nah ini berarti U aksen X nya kali V itu 0,9 kali 0,5, berarti 0,45 tambah 1, berarti bawahnya itu 1,45. Karena nanti C di sini kan ada C kuadrat di atasnya habis gitu ya. Ini mohon maaf, jadi 1,45 ya, 1,4 bagi 1,45, ini jawabannya sekitar 0,96 C ya, jawabannya adalah B ya, jangan dibalik ya. Jadi pokoknya kalau transformasi Galileo selalu yang jawabannya di atas 1 C ya, tapi kalau transformasi Lorentz jawabannya selalu kurang dari 1 C, 0, berapa gitu ya. Dan ini yang memenuhi adalah yang B, 1,4 C dan 0,96 C. Hasil dari 1,4 dibagi 1,45. Jadi 45 ini kan asalnya 0,45. Ya, ini yang 0,45 dari mana hasilnya? Dari hasil kali 9 dan 5. Yang kali 5 kan 45, berarti bawahnya nanti 1,45. Kalau ini 8 dengan 6, berarti kan 1,48, karena 8 kali 6 itu 48, berarti ini jadi 0,48. Jadi itu kira-kira cara menyelesaikan soalnya. Kemudian yang ke-12, menentukan panjang suatu benda menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Oke, L0-nya L sama dengan rumusnya kan ini gampang juga, ini L0 kali akar 1 min V kuadrat atau akar gamma, ini konstanta transformasi dibagi C kuadrat. Oke, ini cara cepatnya gini, kalau V nya 0,8 C, maka nilai ini itu 0,6 ya, ini nilainya 0,6. Kalau dibalik V nya yang 0,6, maka nilai yang ini 0,8, seperti itu. Jadi soalnya suka menggunakan 0,8 atau 0,6 ya, berarti L nya ya 200 kali 0,6 gitu ya. Nggak usah dihitung, jelas ini hasilnya 0,6 karena V nya 0,8. 2 kali 6 12, 120 km. Nanti kalau saya balik ini 200, ini kecepatannya 0,6 C
ya 0,6 C, maka ini hasilnya nanti 0,8 ya. 200 kali 0,8 160 itu kalau ditukar seperti itu. Kemudian soal nomor 13, menentukan pertambahan massa benda. Ingat yang namanya massa bergerak itu kalau kecepatannya mendekati kecepatan cahaya itu selalu lebih besar daripada massa diam. Nah, pertambahannya berapa? Tinggal kita hitung saja. M sama dengan M0 per gamma, lagi-lagi akar ini. Nah, 1 min V kuadrat, lihat itu ternyata V V-nya itu 0,8 C, maka lagi-lagi ini nilainya 0,6. Berarti ini 0,6 gitu ya. Nah, berarti hasilnya didapat di sini M sama dengan berapa kali M0 gitu ya. Berarti 1 per 0,6 kali M0 kali massa diam. Nah, 1 per 0,6 itu sama dengan 10 bagi 6. 10 bagi 6 itu 1,67. Ya, berarti massanya sekarang 1,67 kali massa diam. Nah, berarti nambahnya berapa? 0,67 atau 67%. Gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Ya, nanti kalau dibalik yang ini yang 0,6, ini 0,8, berarti 1 per 0,8 gitu ya. 1 per 0,8 sama dengan 10 per 8 itu 1,25. Berarti lihat ekornya ini persennya gitu ya. 25% kalau dibalik. Ya, jadi seperti itu. Kemudian nomor 14. Nah, menentukan selang waktu oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Oh ya, ini kalau diketahui selang waktu menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Yang ditanya menentukan selang waktu menurut pengamat yang diam terhadap kejadian. Nah, ini ceritanya ada orang naik pesawat, terus menurut orang di bumi, gitu ya. Si Badu ini kan di bumi, dia mengukur lama pesawat itu 40 jam, tapi menurut si Andi enggak. Dia naik pesawatnya enggak 40 jam. Nah, rumusnya adalah delta T0 sama dengan delta T menurut oleh orang yang diam di bumi atau yang bergerak terhadap pesawat relatif kali akar gamma lagi 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, lagi-lagi ini kalau V-nya 0,6, maka nilai dari ini 0,8. Ya, nilai dari ini itu 0,8. Kalau V-nya 0,8, C nilai ini 0,6. Hati-hati ya. Berarti delta T0 nya berapa? 40 kali 0,8 pakai 8 32. Nah, kalau dibalik berarti 40 kali 0,6 24. Ini jawabannya 32. Kalau ini saya balik 0,8 C, ya berarti hasil yang ini 0,6. 0,6 kali 40 24. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang 15. Energi kinetik yang ditanya. Energi kinetik itu rumusnya energi bergerak mc kuadrat ya dikurang energi diam m0c kuadrat ya. M0c kuadrat ini kita sebut sebagai energi diam. Nah, kalau M nya saya ganti dengan M0 kali C kuadrat. Nah, per gamma ini akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang M0C kuadrat gitu ya. M0C kuadrat, maka rumus energi kinetiknya itu sama dengan ya, berarti rumus umum energi kinetik itu sama dengan, nah ini kalau dikurung M0C kuadrat ini kan sama dengan N0, berarti kalau dikurung 1 per gamma dikurang 1 gitu ya dikali N0. Nah, ini dinyatakan dalam N0. Berarti tugas kita hanya mencari yang dalam kurung. Bagaimana caranya? Nah, ini kan lagi-lagi V-nya 0,6 C. Berarti gamanya kan 0,8. Gitu ya, berarti 1 bagi 0,8 dikurang 1 dikali N0 seperti itu. Berapa 1 per 0,8? Saya sambung di bawah sama dengan 10 per 8. 10 per 8 itu berarti 5 per 4 gitu ya. 5 per 4 dikurang 1 berarti dikurang 4 per 4.
Nah, 5/4 kurang 4/4 1/4. Ya, berarti jawabannya 1/4 E0. Gitu. Ya, sehingga jawabannya adalah 1/4 E0. Nah, cuma yang jelas. Nah, ini jawabannya 1/4 E0. Nah, besok ini disesuaikan. Kalau di sini 0,8, berarti ini 0,6. Ya, disesuaikan. Seperti itu. Kemudian nomor 16. Siswa dapat menentukan urutan jenis 3 buah pasangan isomer radioaktif. Nah, kalau kemarin kan ada 3, ada isotop. Isotop itu sama bawahnya. Berarti ini yang bawah ini isotop. Kemudian isobar. Isobar itu sama atasnya. Berarti ini isobar, ya. Yang ketiga isoton, sama atas kurang bawah. 7 kurang 3 4 gitu ya. 9 kurang 5 4. Nah, berarti ini kalau diurutkan paling atas, berarti ini isoton gitu ya. Isoton kalau menurut dari jenisnya. Yang tengahnya adalah isobar karena sama atasnya. Bawahnya itu adalah isotop. Nah, jadi kayak gitu. Isobar. Bawahnya adalah isotop. Nah, tinggal dilihat ada nggak yang urutannya kayak gini. Kalau nggak ada berarti saya salah ketik lagi. Isoton, isobar, isotop, isoton. Ya, jawabannya menurut urutan ini jawabannya adalah E. Jelas ya? Ya, kemudian nomor 17 energi reaksi inti. Silakan dihitung ya. Berarti massa ini dijumlahkan itu anak-anak. Ya, ini ditambah ya, ditambah ini gitu ya, dikurang ini, dikurang ini ya, ini dikurung gitu ya, ditambah ini, ditambah ini juga ditambah gitu ya. Berarti ini nanti kurang ini lalu dikalikan 931 yang 31,5 mega elektron volt. Nah, jadi Q-nya itu reaksi energinya sama dengan delta M, selisih masanya dikali 931,5. Nanti pasti ketemu salah satu angka yang ada di sini. Ya, dihitung lah ya. Hitung sendiri berapa hasilnya. Kemudian yang ke-18 menentukan bagian inti induk yang masih tersisa. Ini gampang. N sama dengan N0 massa yang mula-mula kali setengah pangkat waktu meluru gitu ya. Waktu meluru dibagi waktu paruhnya. Ya, T setengah. Ya, ini T setengahnya T besar. Nah, caranya gampang. Ya, ini waktu paruhnya 10 jam. Nanti kalau dia meluru 10 jam sudah tersisa setengah. Nah, ini 40 jam sudah, berarti jawabannya sudah lebih dari setengah yang tersisa, sudah kurang dari setengah yang tersisa. Tapi yang mana gitu kan? Caranya 40 dibagi 10 kan 4. Gitu ya, berarti setengah pangkat 4. Itu nilai T per T setengahnya itu 4 dikali 64. Nah, itu yang tersisanya. Setengah pangkat 4 itu 16 1/16, berarti 64 kali 1/16 kali 1/16 ya jawabannya 4 ya, jawabannya 4 gram. Berarti yang tersisa itu 4 gram. Nah, besok disesuaikan ya, sesuaikan masanya, kemudian waktu meluruhnya dan seterusnya. Hasilnya adalah 4 gram. Kemudian yang berikutnya, oke, ini nanti bisa dilihat di PowerPoint materi radio isotop atau radioaktivitas itu. Penerapan radioisotop bidang industri adalah, ini sengaja saya kosongkan karena kalau saya cantumkan pilihannya ya sudah tahu jawaban yang betul. Kemudian yang terakhir, radioisotop iodium 131 dimanfaatkan untuk, ya ini disesuaikan yang jelas, ini bukan ini yang saya cantumkan di soal. Jadi lihat baca soal-soal yang di belakang itu ya, di materi radioisotop. Mungkin itu saja, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.